Coba aja kalau ceramah itu sebenarnya bukan ceramah agama, itu ceramah politik. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya itu bukan ulama. Bukan ulama. Kalau standar ulama itu kalamul haq, jadi ngomongnya bener, nggak ngapusi seperti itu, nggak nipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Terus terang saya ini tamu nggak diundang sebenarnya. Saya nyelonong ke sini kemarin. Saya ingin mau Gus Fuad, tapi kemarin beliaunya katanya masih sakit, belum bisa menemui, akhirnya saya pulang. Perkenalkan, saya Budi Winoto. Saya tinggal di Banyuwangi. Jadi saya ke Jogja ini, saya ini mengikuti petunjuk ataupun orang tua saya, karena anak saya sudah yang nomor 1 ini sudah selesai sekolah, makanya saya antarkan bahwa punya leluhur di daerah Jogja ini, juga Solo. Dan anak saya nomor 2 ini kuliah di Jogja. Kebetulan tadi saya ajak ada acara sehingga saya berangkat ke sendirian. Terima kasih karena saya tahu-tahu dikasih mic ini dan saya harus ngomong. Ya, ini saya baru ketemu ini Gus Fuad, ini Mas Fakih. Terima kasih. Sepertinya saya walaupun belum kenal, lihat di YouTube ini Mbah Pit ya. Ini saya langsung saja, ya kebetulan saya sebenarnya enggan saya ngomong ini. Saya secara terakhir itu ibu bapak saya masih ada darah Mataram. Tapi pesan keluarga saya itu, walaupun tetangga itu tidak tahu bahwa saya ini darah Mataram. Jadi karena itu sudah pesan, makanya saya tidak pernah saya sampaikan. Karena anak saya sudah cukup umur sehingga saya harus saya carikan beslit istilahnya, silsilah ke Jogja, baik ke Jogja maupun ke Solo. Karena kedua orang tua saya ini masih bersaudara, masih ada hubungan famili walaupun agak jauh. Ayah saya ini seorang veteran, nomor 1 dari 7 bersaudara. Jadi ini agak ngelantur. Ya simpel dulu nggak apa-apa. Apa? Yang poin-poin dulu nggak apa-apa. Intinya kalau di dalam surat-surat itu bahwa ayah saya itu kelahiran tahun 1913. Beliau meninggal atau wafat tahun 70. Sehingga saya tidak banyak kenal dengan bapak saya itu masih kecil. Saya kenal itu lewat bapak saya. Bahwa suatu saat paman saya mengatakan koyok ngene iki yo salah-salahe aku iki. Dalam artian dia menyalahkan dirinya bahwa tanggung jawab negara itu sebenarnya dalam pengertian pertahanan itu harus diestafetkan kepada penerusnya. Karena di situ itu dulu Belanda datang ke sini ini bawa bandul, salah satunya orang Yaman itu sendiri. Itu disampaikan oleh paman-paman saya. Jadi adik bapak saya ini jumlahnya 6, yang 1 itu perempuan. Jadi yang lain itu salah satunya tertembak Belanda sehingga dimakamkan di makam pahlawan Banyuwangi, satunya dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Jadi kami memang lahir dari keluarga pejuang, baik dari bapak maupun ibu. Jadi Belanda kesini ini membonceng orang sebagai alat bandul untuk menangkis kaum Islam, terutama penganut tarekat. Dan kata paman saya,
kita itu sebelum lahir dimusuhi. Loh, ada apa paman? Kok dimusuhi? Karena di sini orang-orang yang Trah Mataram itu pasti sebelum lahir sudah dimusuhi. Sehingga bapak saya dan adik-adiknya itu secara otomatis sudah bermusuhan dengan Belanda, apalagi bandulnya yaitu Yaman. Mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini dulu itu tidak semuanya Yaman, karena saat itu katanya ada yang dari Bangladesh, ada yang dari karena untuk mencari keselamatan, karena orang yang datang dari dari Yaman itu ataupun orang-orang China itu adalah merupakan dikelaskan itu masuk masyarakat kelas 2. Jadi pribumi mereka itu walaupun Bangladesh ataupun yang lainnya itu kadang-kadang wajahnya dia mendaftarkan diri menjadi klan tertentu untuk mendapatkan masuk kelas tertentu juga. Sehingga kalau ini kalau sekarang zaman modern ini ada istilahnya tes DNA, ada orang yang mengatakan klan tertentu dan ternyata haplogrupnya itu tidak, mungkin ini yang dikatakan oleh paman saya, sehingga bukan Yaman tapi banyak agak ke ya Indian ataupun ke Bangladeshan ya gitu, dan bahkan mengatakan bandul politik ini berwajib walaupun tempat tinggal di Arab sebenarnya bukan bangsa Arab. Ini pesan paman saya, yang dikatakan paman saya begitu. Loh paman, kok sampai ini sepertinya kok agak sengit dengan Islam ya begitu. Loh itu lain. Bapak paman saya mengatakan itu lain. Iya paman saya mengatakan itu lain. Loh pak, kali jenengan kok rodok sengit ke Islam. Loh itu lain, bukan Islam itu. Loh maksudnya Islam bagaimana? Yo gak podo kayak diri. Loh gak podo bagaimana? Itu saya kan memaksa, gak sama bagaimana? Ya nanti kamu tahu. Bedanya apa? Kurikulumnya beda. Jadi kurikulumnya beda. Nah, setelah saya telusuri, ternyata memang beda. Kok tidak Asul? Kita biasanya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka, itu. Nah akhirnya saya itu ketemu. Oh, akhirnya paman saya. Sebelum ribut ini sudah dikatakan begitu. Jadi kalau ya dikatakan juga ini kalau zamannya Diponegoro dulu, katakan Pangeran Diponegoro itu leluhurnya itu makamnya dibuat jalan itu ngamuk. Loh sekarang saya bolak-balik ini kok leluhur saya jadi Yaman ini bagaimana? Karena saya bolak-balik itu tidak ada leluhur ke atas itu yang Yaman itu. Nah coba kalau diurut, walaupun dari atas Joko Tarub itu, Joko Tarub kedua itu menantunya Joko Tarub ketiga menantunya Joko Tarub kedua. Syekh Ali Azakir itu Syekh Maulana Maghribi itu kan juga bukan Yaman. Maroko. Jadi garbonya Dewi Rosowulan itu Syekh Maulana Maghribi alias Syekh Ali Azakir bukan itu, bukan Yaman. Kok diaku Yaman? Dia kan misalkan dari Pandeman Senopati, ibunya Kiai atau alias Pangeran Pagaringan ataupun bin itu Sunan Giri kedua, bin Sunan Giri. Apa ya itu? Nyai Sabinah itu. Apa ya itu? Yaman belakangan datang. Jadi saya ini di keluarga saya sudah disampaikan itu bahwa seperti itu. Mungkin sama dengan Yai Mufid ini bahwa itu bukan Alawi itu bukan Duria Rasul, bukan. Bersama juga dengan Gus Buntet, Gus Abbas Buntet itu dikatakan oleh kakeknya bahwa itu bukan curian Nabi dari Yaman. Sama di keluarga kita. Mungkin kalau ada di sini leluhur-leluhurnya yang mengatakan bahwa dari pejuang, pasti telusuri aja, pasti mengatakan bahwa itu sebagai alat untuk ngedek ataupun menangkis, sebagai alat pemukul atau rekod Islam di Jawa ini untuk kepentingan Belanda. Itu aja. Kalau mereka misalnya ahli
ahli apa? Enggak apa Quran. Bahkan sebelumnya jadi jangan terpancing kalau sekarang ini pandai apa dakwah itu terus ngomongkan hadis, ngomongkan apa, ya belum tentu itu. Jadi itu belum tentu. Ya ini saya di keluarga saya sudah ditanamkan sebelum ribut ini sudah tahu bagaimana sebenarnya ini apa persoalan ini. Jadi kita itu harus ya bisa milah-milah. Karena katanya ngomong begini itu di keluarga itu bahwa apa jadinya ini sileme apa sileme watu hitam kambangi gabus gitu. Jadi ini bukan kiai dianggap kiai. Apa yang disampaikan itu sebenarnya katanya dulu nanti ada suatu zaman yang apa tuntunan menjadi tontonan. Coba aja kalau ceramah itu sebenarnya bukan ceramah agama itu. Ceramah politik. Ya mohon maaf Lutfi bin Yahya itu bukan ulama. Bukan ulama. Kalau standar ulama itu kalamul haq. Jadi ngomongnya bener. Nggak ngapusi seperti itu, nggak nipu. Jadi nggak nipu. Contoh saja kan ini negara ya miskin. Amit nih menurut saya mungkin dicewok angel air itu sulit di sana ya amit aja mandi mungkin bisa jadi itu oh ini saya Pak Dokter siapa ini saya tahunya di YouTube juga ini ya. Untuk minum sulit apalagi mandi kalau di saya ini mungkin ya terus terang lah Gemah Ripah Jinawi kok mengatakan bahwa apa orang Yaman kakek-kakek saya dulu datang ke sini membawa harta benda untuk berdakwah dodoki rumah-rumah satu rumah sambil membawa sesuatu dari mana negaranya aja Pak sulit untuk makan air aja mandi belum tentu 1 bulan sekali kok. Jadi ini kan logika yang ngawur lah gitu yes, yang nggak masuk kan. Terus ada ulama dari sana di sini mimpin doa dari Yaman mimpin doa untuk Indonesia katanya untuk apa biar aman tentram. Loh bagaimana wong negerinya aja gak aman. Tidak masuk akal. Jadi ini terus terang ya saya terus terang sebagai anak seorang pejuang. Dulu paman saudara-saudara ini selalu mengatakan seorang pejuang itu harus berkorban, harus berani berkorban. Dan berkorban itu kadang terkorban. Jadi Gus Fuad misalkan sama ya, Mas Fakih ini sama Bang Budi ini jangan putus asa lah kalau jangan apa gampang terpecah belah kalau ada yang apa narik sana narik sini hanya persoalan-persoalan kecil dari dulu juga ada pasti tantangan. Jadi sekali lagi berjuang itu pasti berkorban dan berkorban kadang terkorban itu bahkan nyawa itu. Jadi ini saya dari Banyuwangi itu ingin ngomong dari dulu itu karena saya gaptek, nggak bisa saya bikin siapa yang mau bikin YouTube apa aja menyampaikan paling tidak bersuara. Ya kebetulan saya berada di sini ini saya berusaha mengantarkan ke sini sama anak saya ke sini dan 1000 hari belum bisa ketemu Gus Fuad hari ini tahu-tahu di forum yang semacam ini. Jadi ini perjuangan ini juga harus apa diteruskan karena terus terang Yaman ini ya yang kita takutkan kita bukan benci orang-orangnya tapi pahamnya karena paham yang dibawa ini derivasi atau turunan daripada zaman Belanda yang sudah pulang ke Belanda penjajah itu sekarang ini pahamnya itu di keluarga itu mengatakan itu ada 2 jadi walaupun di dalam pengajian pasti terselip 2 itu. Satu itu pendewaan arahnya pengkultustan, kedua adalah penjajahan atau penindasan yang biasa disebut ataupun itu perbudakan.
Jadi satu itu arahnya pengagungan atau pengkhususan Alawi sendiri, kedua adalah penindasan atau perbudakan yang disebut para muhibin. Kalau menggunakan istilah muhibin pecinta, pasti lawannya ya pembenci. Jadi kalau saya bukan muhibin, saya dianggapnya benci. Saya sebenarnya enggak benci, tapi ismonya, pahamnya itu yang yang bahaya. Karena tujuan akhirnya itu adalah mengatakan tetap penjajahan bahwa Jawa ini adalah milik Mataram. Tujuannya tetap penguasaan. Jadi ini culture imperialism. Jadi itu penjajahan segi budaya. Jadi kalau saya itu mengatakan agama, nol, tidak ada itu, bukan agama. Jadi agama itu sebagai alat. Agama itu kan artinya universal. Mohon maaf, saya sebenarnya seorang petani. Saya juga bukan seorang agamawan. Saya juga bukan seorang cendekiawan, seorang petani. Agama artinya universal. Kok bisa ini agama sebagai alat pijakan kaum Ba'alawi ini? Agama sendiri artinya universal. Gak bisa sebagai alat. Mereka itu tidak takut-takut sama sekali kok bohong-bohong itu. Nggak takut sebenarnya bohong itu, nggak takut ngerampok nasab orang, tapi teriak bahwa nasabnya dibegal. Ngomong di darah saya ada dat mengalir Rasulullah. Nah, sifatnya, kelakuannya ya kalau mau belajar tentang sifat 20, coba sifat 4 itu adakah di antara mereka yang seperti itu? Kalau katanya datnya di mengalir darah Rasulullah. Karena sifat itu hakikat sifat selalu terkandung dalam hakikat dat. Jadi kalau ada aliran dat dari Rasulullah, pasti ada sifat baiknya Rasulullah. Ini gak ada baik-baiknya. Nggak ada baik-baiknya. Coba kalau belajar tauhid itu, jadi dat itu sifat itu selalu terkandung dalam hakikat dat. Mana ada? Aduh, nggak ada sifat baik-baiknya. Wes ini daripada ngantur saya. Sebenarnya banyak gimana? Luar biasa. Jadi yang penting ini ya kita harus bersatu, karena terus terang kalau di dalam undang-undang itu di situ disebutkan salah satu undang-undang itu biar nanti kita kompak ya, kalau misalkan ya walaupun kita bercerai-berai tapi tujuannya itu tetap harus. Maka dengan inilah kepada saat telah berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kata di depan gerbang pintu kemerdekaan itu katanya, kata anak saya yang ngerti bahasa Inggris itu di depan itu belum bisa masuk. Kata di out of above itu, di antara between itu preposition kata depan. Jadi hanya di kita itu diantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Belum merdeka. Jadi para muhibin ini ditolong karena mereka budak yang harus dimerdekakan. Ya mohon maaf ya, rata-rata ya pengikutnya para muhibin ini rata-rata itu penalarannya rendah. Mohon maaf. Ayo coba aja. Kalau penalarannya itu ya sempurna, pasti tidak akan jadi muhibin. Nah, itu logikanya. Jadi kita ini punya kewajiban untuk mengangkat supaya mereka merdeka. Ini tanggung jawab ini. Jadi kalau di sini misalkan ini masih ada ini Mas Fakih, Gus Fuad, ya saya lihat tadi malam itu saya mau tidur itu saya lihat masih berkunjung ke temannya Gusti Pangeran dari Solo itu, saya lihat di YouTube-nya. Oh ya ini bagus. Artinya Mas Fakih ini kesana kemari membangun jaringan untuk pemberdayaan. Jadi kalau berdasarkan ilmu empowering ya, ini empowering ini diperlukan. Jadi sekarang ini kita ini perlu, yang kita perlukan ya seperti jiwa-jiwa Mas Fakih, Gus Fuad, terus ini siapa yang Pak Dokter ini yang dari BRIN ini
Ya ini perlu. Jadi kalau nanti ngomong sejarah ya kita tangkis sejarah. Karena terus terang, ya mohon maaf ya, mungkin di sini ada sarjana sejarah. Setiap tahun kita itu menghasilkan atau meluluskan sarjana sejarah. Tapi tidak tiap tahun kita itu melahirkan ahli sejarah. Loh, saya pertanyakan, seorang sarjana sejarah bagaimana tanggung jawab keilmuannya? Wong ada pembelokan sejarah kok diam saja. Enggak tanggung jawab keilmuannya. Loh ini sarjana apa? Ada banyak tokoh dibelokkan gini. Loh terus ada orang yang ditokohkan menjadi ketua suatu kelompok sufi. Loh, penggayanya ngapusi. Loh, terus ini logikanya itu di mana? Padahal kata sufi itu adalah orang yang mendekati jalan suci. Suci mendekati jalan suci. Orang yang menempuh jalan suci untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Loh, pemimpin itu kan ngapusi gitu. Jadi saya berani mengatakan bahwa itu gak malati blas, ya bukan ulama itu. Soalnya kalau ulama ya kalamul haq, itu kalamul haq. Jadi omongannya itu ya harus benar. Tanggung jawabnya ada. Alim. Aduh, alim dari mana? Soalnya alim itu kan orang yang ketepatan ilmu. Dan bentuk pertanggungjawaban keilmuannya bagaimana itu? Ya mungkin ini saja pengantar saya. Kemarin mau ditanya suruh masuk ke apa? Kalau nggak ada yang nanya, timbangannya saya itu ngamuk apa? Ya, saya menggunakan bahasa ngamuk, nggak ada yang ngerti karena di Jawa Timur itu mungkin saya cari-cari pada nanya emosi lah mas. Ya itu loh emosi, daripada nanti saya marah-marah lebih baik nggak. Nah tahu-tahu di sini saya masuk dikasih mic akhirnya ngomong ya. Mungkin ini saja dari saya, perkenalan saya dan pengantar saya. Sebelumnya saya terima kasih diberi kesempatan, dan ini saya rasa perlu diperjuangkan karena yaitu kita ini sebenarnya belum merdeka, masih diantar berbangsa. Itu jelas itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu preposition kata depan above, beyond itu on, itu be itu pasti masih di, itu belum masuk. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.